Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang yang namanya pembahasan pada bab fluida statis. Apa itu fluida statis? Nah, fluida statis adalah fluida yang diam. Oke, dalam pembahasan ilmu fisika ada yang namanya cabang ilmu fluida. Apa itu sebenarnya ilmu fluida? Nah, fluida adalah cabang dari fisika yang mempelajari tentang perilaku zat cair, ya, zat cair dan gas. Nah, jadi kajian utama fluida adalah zat cair dan gas, seperti itu. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan batasi pada pembahasan tentang zat cair saja, seperti itu. Nanti untuk gas ada cabang tersendiri seperti itu yang membahas tentang gas, yaitu teori kinetika gas, ya. Oke, nah fluida sendiri itu terbagi atas dua cabang lagi, ya. Fluida sendiri terdiri atas dua cabang lagi, ada fluida statis dan fluida dinamis. Kalau fluida statis berarti fluida yang diam, fluida yang diam, ya. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, Oke, nah contohnya fluida statis itu apa saja? Nah, fluida statis misalnya seperti tekanan hidrostatis nanti, kemudian adanya apa ya? Adanya tekanan Gauge, kemudian adanya hukum Pascal. Nah, itu adalah fluida statis, ya. Sedangkan fluida dinamis nanti erat kaitannya dengan fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir, seperti itu, ya. Nanti akan memiliki aliran-aliran, ya, misalnya aliran laminar dan aliran turbulensi dan sebagainya. Itu cabang-cabang daripada fluida. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas satu konsep terkait tentang fluida. Yang pertama adalah konsep tekanan, ya, tekanan. Mungkin jika kita berbicara tentang yang namanya tekanan, ya, di SMP biasanya para siswa SMP itu sudah belajar, ya, terlebih terdahulu tentang konsep tekanan. Kemudian dilanjutkan, diperdalam kembali di SMA, seperti itu. Nah, tekanan itu apa? Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus, ya, tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang, ya, pada suatu bidang dibagi suatu bidang per satuan luas bidang kerja
tersebut. Nah, ini adalah definisi ya. Definisi dari tekanan. Gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang kerja tersebut. Dapat kita simpulkan dari pernyataan ini, tekanan, secara matematis ya, tekanan yang bekerja pada suatu bidang, ya, berarti dia berbanding lurus dengan gaya. Berarti ada gaya yang bekerja, kemudian persatuan luas. Nah, biasanya disimbolkan secara matematis seperti ini. P sama dengan F dibagi A. Jadi, gaya persatuan luas itu, tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Nah, ini gaya ya. Gaya satuannya adalah Newton. Newton ya. Satuannya adalah Newton, sedangkan luas ini adalah satuannya meter persegi. Nah, sehingga kalau tekanan kita simbolkan sebagai P, maka satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau disebut sebagai Pascal. Kenapa sebagai Pascal? Karena yang menemukan adalah Pascal, ya. Menemukan konsep tersebut adalah Pascal, sehingga untuk mengabadikan namanya, diabadikanlah menjadi nama sebuah satuan tekanan, namanya Pascal. Jadi boleh pakai Newton meter pangkat 2, boleh pakai Pascal. Kenapa Pascal? Ya, 1 Pascal ini sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di contoh ya, contoh kita ambil sebuah contoh saja dah. Sebuah contoh yang biasa dipergunakan oleh siswa untuk membahas hal yang berkaitan dengan si tekanan ini. Oke. Saya ambil mungkin sebuah contoh ya, satu contoh saja, contoh soal. Ya. Contoh soal nomor 1. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad menekan balok yang memiliki ya, menekan balok yang memiliki panjangnya kita ambil 10 cm dan lebar juga lebarnya misalnya 5 cm saja. Ahmad menekan balok yang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm dengan gaya 100 Newton. Tentukan berapa tekanan yang diberikan oleh Pak Ahmad terhadap balok tersebut ya. Oke, solusinya langsung kita kerjakan. Diketahui. Nah, kita tadi mengetahui bahwa ada panjang balok ya, berarti kita kasih P, panjang 10 cm, lebarnya adalah 5 cm. Ini kalau kita jadikan meter berapa ini?
kalau kita jadikan meter, karena untuk menghitung yang namanya luasan kita mengubahnya ke satuan meter. Jadi 10 cm per centimeter ke meter naik 2 tangga ya, berarti dibagi 100. Nah, berarti bagi 100 coret nolnya berarti 0,1 meter ya. Ini juga 5, berarti 5 per 100, 5 cm ya per 100 dijadikan meter ya. Maka nilainya adalah 0,05 meter. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dapat nih tadi ya, sudah dapat. Maka kita cari luasannya. Cari luasannya di sini aja langsung. Cari luasannya, saya taruh di bawah sini ya, luasannya. Langsung kita cari luasannya. A, luasan berarti panjang dikali lebar, karena kita bentuknya balok ya. Panjangnya tadi adalah 0,1 meter dikali dengan lebarnya 0,05 meter. Hasilnya adalah, kalau ini berapa ini? 0,005 ya. Ya, 0,005 meter kuadrat. Itu kalau kita jadikan notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 berpangkat negatif 3 meter kuadrat. Nah, ini kita dapat luasannya. Selanjutnya adalah berapa gaya. Gayanya adalah 100 Newton. Nah, kita ketahui itu tadi adalah gaya F sama dengan 100 Newton. Maka nilai dari ditanya adalah tadi tekanan atau P. Nah, maka jawabnya P sama dengan F dibagi A. Nilai F dibagi A berapa? Nah, nilai F dibagi A, F-nya tadi kita ketahui 100 Newton ya, 100 Newton. Dan A-nya kita ketahui 5 kali 10 berpangkat negatif 3 saja kita ambil. Pakai ini ya. 5 kali 10 berpangkat negatif 3 meter. Atau kalau pakai kalkulator juga bisa ya sebenarnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi notasi ilmiah. Ini 100 ini 1 kali 10 berpangkat 2 Newton per 5 kali 10 berpangkat negatif 3 meter. Oh, atau gini saja biar lebih bagus. Kalau gini kan lebih ini ya. Nah, 10 bisa dicoret. Nah, 10 kali 10 berpangkat 1 ya. Nah, 10 berpangkat 1 kan sama saja dengan 100. Kalau saya ganti juga ini 10 berpangkat 2 juga sama dengan 100. Jadi saya ubah ke 10 kali 10 berpangkat 1 saja biar ini bisa dicoret. Jadi hasilnya nilainya 2 genap nanti ya. Ini Newton. Nah, nilainya berapa? Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 2. 2 kali 10 berpangkat 1. Nah, berarti 2 kali 10 berpangkat. Ini 1 ada di sini. Nah, kalau dibagi berarti dikurang. Dikurang negatif 3. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, berapa hasilnya? Ini kita bisa sederhanakan. Negatif tambah negatif, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti 1 ditambah 3, nilainya adalah 4. Jadi 2 kali 10 berpangkat 4 Newton per meter. Kuadrat ya, sorry. Ini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat ya. Atau kalau bisa diganti jadi 2 kali 10 berpangkat 4 Pascal. Ini berapa 2 kali 10 berpangkat 4 kalau kita jadikan nilai biasa? 2, nolnya ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. Jadi 20.000 Pascal. Selesai.
Itu untuk tekanan ya. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah konsep tentang massa jenis. Kenapa massa jenis diperlukan dalam persoalan ini? Karena massa jenis juga nanti erat kaitannya dengan zat cair ya. Jadi konsep yang kedua dalam si fluida statis ini adalah konsep massa jenis. Oke, massa jenis itu apa? Nah, massa jenis itu adalah karakteristik suatu bahan sebagai contoh ya. 1 kg kapas akan lebih banyak dibandingkan dengan 1 kg gula. Nah, seperti itu misalnya ya. Apa itu massa jenis secara definisi? Nah, massa jenis adalah massa yang dimiliki oleh suatu benda ya. Suatu benda per satuan volume benda tersebut. Nah, itu adalah massa jenis. Jadi massa yang dimiliki oleh suatu benda per satuan volume benda tersebut. Oke. Nah, dari definisi ini sebenarnya bisa kita simpulkan secara matematisnya. Ya, massa yang dimiliki oleh sebuah benda identik massa jenis ini dengan simbol rho. Rho ini apa? Rho ini sebenarnya diambil dari simbol alfabet Yunani ya. Rho. Ini dibaca rho. Ya. Nah, rho ini sama dengan tadi massa yang dimiliki oleh suatu benda. Berarti massa per satuan volume. Nah, ini adalah formula dari massa jenis. Ya. Oke, setiap benda baik itu zat padat, zat cair, ya, memiliki massa jenis, ya, dia. Tidak hanya zat cair saja yang memiliki massa jenis, tapi zat padat juga memiliki massa jenis. Seperti itu. Kemungkinan gas juga memiliki massa jenis ya, karena dalam artian kita berbicara mengenai fluida kan tidak hanya dibatasi pada aliran zat cair saja, tapi juga dikembangkan sampai ke konsep gas tersebut. Ya. Oke. Lanjutkan, di sini ada massa tadi ada satuan. Nah, kalau massa satuannya adalah kilogram ya, secara internasional. Kemudian volume. Nah, volume satuannya adalah meter kubik atau meter berpangkat 3, sehingga massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya. Ini kalau dalam satuan MKS. Nah, kalau dalam satuan CGS itu apa? CGS itu adalah centimeter gram sekon. Berarti ini bisa kita ambil jadi gram ya untuk massanya. Volumenya bisa kita ambil jadi centimeter pangkat 3. Sedangkan rho-nya atau massa jenisnya bisa kita ambil jadi gram per centimeter pangkat 3. Itu kalau kita memakai satuan CGS. Nah, seperti itu. Oke, untuk massa jenis biasanya para ilmuwan fisika juga sudah mendefinisikan berdasarkan tabel, sudah menguji melalui eksperimen ya terkait tentang massa jenis tersebut. Sehingga ada beberapa jenis zat yang sudah ditabelkan massa jenisnya. Misalnya saja kalau kita ambil zat padat, misalnya zat padat
Contohnya adalah aluminium. Itu massa jenisnya atau Rho-nya bernilai 2,7 ya. 2,7 kali 10 per pangkat 3 kilogram meter per meter kubik ya. Gitu. Nah, itu zat padat ya. Nah, berarti kalau ini kita jadikan satuan biasa nih berapa nih nilai biasa? Pangkatnya pangkat 3 ya. Berarti kita mundurkan 3 di sini. Jadi 27 kasih 02. Nah, mundur 3 toh. Nah, berarti 2700 kg per meter kubik. Nah, ini adalah Rho-nya atau massa jenis dari aluminium. Nah, misal kalau kita ingin melakukan percobaan terhadap sebatang aluminium atau sebuah aluminium ya, kemudian kita hitung volume aluminium tersebut. Nah, kemudian kita dapatkan apakah sama dengan tabel. Nah, kalau nilainya sama berarti benda tersebut memang asli aluminium seperti itu. Ya, jadi konsep massa jenis ini juga ditiru waktu itu oleh ilmuwan muslim yang bernama Abu Rayhan Muhammad Al-Biruni ya. Sebenarnya yang pertama kali menciptakan konsep massa jenis dalam peradaban Islam pada masa itu, pada masa kejayaan Islam itu adalah Abu Rayhan Muhammad Al-Biruni. Abu Rayhan Muhammad Al-Biruni. Ya, kalau orang Barat atau orang Arab sendiri lebih mengenal sebagai namanya Al-Biruni. Siapa Al-Biruni ini? Al-Biruni adalah seorang ahli fisika ya, pada peradaban Islam seperti itu, pada peradaban Islam seperti itu ya. Nah, dia menemukan juga konsep konsep piknometer yang dikenal sekarang sebagai konsep piknometer. Nah, piknometer itu juga digunakan untuk alat piknometer digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu benda seperti itu. Nah, konsep yang dipakai pada piknometer itu adalah konsep yang dipakai oleh Al-Biruni, yaitu ketika dia mencelupkan sebuah benda ke dalam wadah yang berisi air penuh. Ini air penuh, kemudian dicelupkannya sebuah benda tersebut sehingga air yang ada akan tumpah. Nah, kemudian tumpahan air ini dihitung volumenya berapa, tumpahan air tersebut dihitung volumenya berapa. Kemudian massa benda ini diukur berapa massanya. Kemudian dihitung dengan menggunakan formula Rho tadi. Rho sama dengan massa per volume. Sehingga akan didapatkan hasil massa jenisnya. Ya. Nah, itu juga sama dengan konsepnya Archimedes ya. Hukum Archimedes itu kan pada awalnya dia juga ingin mengetahui mahkota Raja Chiron oleh Archimedes. Archimedes berada pada zaman Yunani kuno ya. Archimedes berada pada zaman Yunani kuno. Nah, dia ingin mengetahui apakah mahkota Raja Chiron itu terbuat dari emas murni ataukah tidak ya. Nah, kemudian seperti itu. Pada awalnya Raja Chiron itu memesan emas ya, memesan mahkota yang terbuat dari emas.
kepada seorang yang ahli di bidangnya seperti itu, ahli dalam pembuatan mahkota emas seperti itu. Namun setelah selesai mahkota itu bukan diketahui ya, mahkota itu raja itu mengalami keraguan apakah mahkota itu asli atau asli dari emas murni ataukah merupakan campuran seperti itu. Nah, kemudian dipanggillah Archimedes, katanya seperti itu, dipanggil Archimedes untuk membuktikan apakah betul yang diduga oleh Raja Hiron tersebut. Sehingga akhirnya Archimedes kebingungan, ya kemudian dia pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah dia memikirkan, ya kan, sampai dia mungkin pada siang hari ya dia mengalami kegerahan seperti itu. Dia mengalami kegerahan, kemudian dia akhirnya melepas pakaian dan berendam di bak mandi. Ya, berendam di bak mandi. Nah, saat dia berendam, dia melihat ya fenomena yang unik di sana, bahwa air rendaman itu tumpah ketika dia memasukkan badannya ke dalam air tersebut. Nah, seketika itu dia berpikir dan akhirnya dia bangkit, mungkin dia menemukan sesuatu seperti itu dan dia katanya lari keluar rumah sampai berteriak Eureka, Eureka. Artinya adalah aku menemukannya dalam keadaan tanpa busana seperti itu. Itu ceritanya seperti itu. Jadi, nah, apa yang ditemukan oleh Archimedes ini hampir sama yang ditemukan oleh Al-Biruni. Ya, Al-Biruni juga meneliti di tempat yang berbeda ya, pada masa yang berbeda seperti itu. Apa yang ditemukan oleh Archimedes hampir sama dengan apa yang ditemukan oleh Al-Biruni, yaitu konsep massa jenis. Ketika itu Archimedes mau berendam ya, anggaplah Archimedes mau berendam ke dalam air yang penuh, kemudian dia berendam, seketika airnya tumpah ya. Nah, volume air yang tumpah ini ketika ditampung ini akan menghasilkan volume tertentu, ya. Nah, kemudian massa benda atau massa orang yang ingin, atau massa Archimedes tadi dia identikan dengan massa dia, sehingga dia menghitung hasil, didapatkanlah ternyata begini massa jenis itu dirumuskan, massa per satuan volume. Nah, sehingga ketika itu dibuktikan kepada mahkota Raja Hiron tadi, akhirnya mahkota Raja Hiron tadi setelah dihitung berdasarkan konsepnya massa jenis, ternyata lepas dari hasil apa yang disebut massa jenis emas. Kalau kita ketahui massa jenis emas bernilai ρ-nya adalah 19,3 kali 10 berpangkat 3 kg per meter kubik, maka ini ρ emas ya, maka nilai daripada massa jenis yang dihasilkan dari campuran dari mahkota Raja Hiron tadi adalah berada di bawah atau mungkin lebih tinggi daripada ini seperti itu. Jadi berbeda daripada massa jenis emas yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya kan si pembuat mahkota tadi ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Raja Hiron. Nah, dari sana berawal hukum Archimedes yang sampai sekarang digunakan ya, baik itu hukum Archimedes sendiri maupun massa jenisnya yang digunakan dalam konsep fluida ya, khususnya aplikasinya pada dunia perkapalan ya, kapal. Jadi bagaimana kapal itu terapung, nanti bagaimana kapal itu tenggelam dan melayang, konsepnya kapal selam. Kemudian juga bagaimana konsepnya pesawat itu bisa terbang, dan itu salah satu dari aplikasi dari hukum
Archimedes dan massa jenis seperti itu. Oke, nah tadi kita sudah dapatkan bahwa massa jenis tadi adalah rho sama dengan massa per volume, sehingga kalau kita aplikasikan ke dalam bentuk soal, ya, saya ambil satu contoh soal. Contoh soal, ya, yang pertama, air pada suhu 4 derajat Celcius, nah, dan tekanan 1 atm, 1 atmosfer ya. Jadi air itu pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, kemudian ada tekanan 1 atmosfer memiliki massa jenis ya. Massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian tentukan massa air yang berada dalam botol 1 liter. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Tentukan massa air yang berada dalam botol 1 liter. Berarti kita ingin cari adalah massa airnya. Oke, solusinya diketahuinya adalah diketahuinya massa jenis ya, massa jenis. Nah, massa jenis 1000, berarti rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian volume airnya nah, volumenya tidak ada di sini ya, tidak ada di dalam soal, tapi kita bisa menghitung. Volumenya ada aja ya, Ini di dalam pertanyaan. Tentukan massa air yang berada dalam botol 1 liter ini volumenya. Berarti kita ambil sebagai volume ya, 1 liter. Nah, volumenya berarti 1 liter. Volume 1 liter. Oke. Nah, 1 liter ini nanti kita akan ubah ke dalam bentuk meter kubik. Ya, 1 liter. Nah, 1 liter ini berapa meter kubik? Nah, berarti kita ambil patokan bahwa 1 liter ini sama dengan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter berpangkat 3. Ya, 1 desimeter berpangkat 3, 1 desimeter kubik. Nah, desimeter ke meter itu naik 1 tangga, tapi dalam artian dia berpangkat 3. Berarti kalau berpangkat 3, 1 desimeter ini dibagi 1000 untuk mencapai meter berpangkat 3, karena dia naik 1 tangga ya. 1 tangganya berpangkat 3. Nah, berarti dibagi 1000. Berarti nilai 1 liter ini sama dengan 0,001 meter kubik. Atau kalau kita jadikan notasi ilmiah menjadi 1 liter sama dengan 1 kali 10 berpangkat minus 3 meter kubik. Ini volume 1 liter. Nah, kemudian tadi ditanya adalah tentukan massa air, berarti massanya. Tentukan massa air. Ditanya adalah massa air. Kemudian jawab. Nah, kita pakai rumus yang rho sama dengan massa per volume. Nah, berarti kita cari massa di sini. Kalau saya identikan dengan di sini adalah 2, 6 dibagi 3. Nah, 2 sama dengan 6 dibagi 3. Betul.
Maka kalau saya ingin mencari 6 sama dengan 2 dikali 3 ya. 6-nya miliknya si M, 2-nya miliknya si Rho, dan 3-nya miliknya si V. Sehingga rumusnya menjadi M sama dengan Rho kali V. Kemudian kita masukkan nilainya. Rho-nya tadi ada 1000. 1000 ya. 1000 meter. 1000 kilogram per meter kubik ya. Kali, nah ini tadi ada 0,001. Satuannya adalah meter kubik. Ini bisa saya pindah kalau kita dalam notasi ini bisa juga, tapi kalau dikalikan biasa juga bisa. Kalau dikalikan biasa tinggal digeser koma ya. Kalau untuk kali pengalinya bulat seperti 1000. Kalau 1000 kan berarti 1, 2, 3 dengan digeser saja ya. Saya buka, berarti hasilnya adalah, ini bisa coretnya habis ya. Nah, ini hasilnya adalah berapa ini? 1 kilogram. Oke, selesai. Atau kalau misalnya kita pakai notasi ilmiah, bagaimana? Nah, sama saja pakai notasi ilmiah. M sama dengan Rho kali V sama dengan, kalau kita jadikan notasi ilmiah berarti 1 kali 10 berpangkat 3 kilogram per meter kubik kali, ini kalau jadikan notasi ilmiah 1 kali 10 berpangkat minus 3 meter kubik, maka nilainya menjadi 1 kali 1 artinya 1 kali 10 berpangkat 3 ditambah minus 3. Satuannya ini habis ya. Ini habis, satuannya kilogram. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Tadi 3 dikurang 3. Berarti 1 kali 10 berpangkat 3 minus 3 kilogram. Hasilnya adalah 1 kali 10 berpangkat 0 kilogram. 1 kali 10 berpangkat 0 itu sama dengan 1 kilogram. Oke, mungkin itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.